pujian kami. Kau Tuhan yang menjadi pusat penyembahan kami dan ibadah kami. Haleluya. Amin.
Kami percaya Tuhan, Engkau sudah hadir di tempat ini Tuhan. Engkau yang melayakkan pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Engkau menguduskan dengan darah anak domba dan mengurapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Turun atas kami roh kesatuan hati Tuhan, untuk kami menarik hadirat-Mu Tuhan. Turun di tempat ini dan jemaat-Mu mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa, kami serahkan ibadah ini Tuhan. Engkau ambil alih sepenuhnya. Roh Kudus kami izinkan bekerja di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa, menghabiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kami siap melayani Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kita tetap boleh beribadah di tempat ini. Semua karena kasih dan karunia Tuhan. Amin. Dimana di luar sana banyak saudaraku yang pengen beribadah, tapi mereka belum mengadakan ibadah di gereja mereka. Tapi kita bersyukur di tempat ini kita ada semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Sebelum kita mulai, saya bacakan firman Tuhan terambil dari Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermulia dalam naungan yang maha kuasa. Aku berkata kepada Tuhan, akan berperkara kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Amin. Haleluya, haleluya. Saudaraku, mari kita siapkan hati kita. Kita akan menikmati hadirat Tuhan saat sore hari ini. Haleluya. Bapak, kami bersyukur saat malam hari ini. Kami menyembah
baik, teramat baik bagi kami ya Bapa. Hari-hari ini boleh jahat ya Tuhan, tetapi kami semua anak-anak-Mu yang hadir pada sore hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi melekat di hadapan-Mu ya Tuhan. Terus tanamkan di hati kami Tuhan, haus dan lapar akan Engkau dan takut akan Engkau ya Tuhan. Itu yang menjadi sumber kekuatan kami, karena Engkau Bapa kami yang selalu memperhatikan kami dari tempat-Mu yang maha kudus ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tahu tidak ada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Bapa, terima kasih. Sebentar kami Tuhan akan lebih lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami siap Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan tetap berdiri ya. Haleluya. Kita mau menyanyi bagi Tuhan, karena Tuhan sangat disenangkan dengan pujian-pujian. Amin. Haleluya. Kita mau kasih glory bagi Tuhan. Haleluya.
adalah firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang pertama. Petugas persembahan saya persilahkan untuk maju ke depan. Kita naikkan pujian Engkaulah Raja dari refnya aja. Haleluya. Engkau memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang sudah menabur bagi pekerjaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Biar Engkau yang menggantikan ya Tuhan setiap apa yang sudah ditabur oleh jemaat-jemaat-Mu Bapak. Berkati setiap pekerjaan mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh lebih lagi Tuhan untuk tetap kuat di dalam Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Biarlah Tuhan firman-Mu ini jadi rema dalam setiap hati kami. Bahkan kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu ya Bapa. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh jatuh di hati kami yang paling subur ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Pakai ya Tuhan lebih dan lebih heran lagi ya Tuhan. Urapi dalam mulutnya ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita siapkan setiap piring-piring rohani kita.
Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang pertama. Petugas persembahan, saya persilahkan untuk maju ke depan. Kita naikkan pujian Engkaulah Raja dari refnya aja. Haleluya. Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang sudah menabur bagi pekerjaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Biar Engkau yang menggantikannya Tuhan, setiap apa yang sudah ditabur oleh jemaat-jemaat-Mu Bapa. Berkati setiap pekerjaan mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh lebih lagi Tuhan, untuk tetap kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan firman-Mu ini jadi rema dalam setiap hati kami. Bahkan kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu ya Bapa. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh jatuh di hati kami yang paling subur ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Pakai ya Tuhan lebih dan lebih heran lagi ya Tuhan. Urapi dalam mulutnya ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Siapkan setiap piring-piring rohani kita datang kepada Tuhan. Haleluya.
Sebab sungguh kami menyadari tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sesungguhnya hidup kami, manusia kami rapuh di hadapan-Mu Tuhan. Sebab itu kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Roh Kudus, kami percaya Engkau ada di tempat ini. Kami percaya Engkau mau lebih lagi bekerja dalam hidup kami. Dan kami percaya Engkau yang akan mengubahkan setiap hidup kami. Engkau yang akan memulihkan setiap keadaan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Bahkan urapi kami semua yang ada di tempat ini. Sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan akan menjadi kekuatan bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu bersuka cita sore hari ini. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur sore hari ini kita bisa kembali bertemu satu dengan yang lain. Masih tema kita di bulan ini yaitu providensia. Bagaimana pemeliharaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Pada minggu yang lalu Bapak Gembala sudah menyampaikan firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Dan juga pada doa baik pelayan bahkan seluruh jemaat, Bapak Pendeta Bruce sudah menyampaikan firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-16. Namun ada satu hal saudara yang kembali Tuhan ingatkan kepada saya untuk kembali firman ini disampaikan kepada kita semua. Karena kemarin banyak jemaat yang tidak hadir waktu ibadah doa kita. Dan saya percaya apa yang firman Tuhan yang terus diulang-ulang, saya percaya itu menjadi kebutuhan kita hari-hari ini. Oleh sebab itu kita tidak akan jemu-jemu untuk kita senantiasa belajar firman Tuhan ini. Sebab saya percaya setiap kita belajar firman Tuhan ini ada sesuatu yang baru yang akan Tuhan nyatakan. Mari kita akan baca sekali lagi di 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-16. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membaca judulnya dan saya akan mulai membaca ayat yang ke-7. Nanti Bapak Ibu akan baca ayat 8. Kita baca secara bergantian sampai ayat ke-16. Demikian firman Tuhan. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam ini, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkekurangan, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurangan, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, di dalam cerita firman Tuhan ini menjelaskan bahwa di daerah Sarfat itu mengalami yang namanya kekeringan.
Jadi saudara, kita melihat di sini sebelum ayat-ayat ini menjelaskan, di ayat yang di atasnya itu sudah menceritakan bagaimana Elia itu dipelihara oleh Tuhan. Amin. Tuhan menyuruh seekor burung gagak memberi dia makan, yaitu roti dan daging. Dan saudara, tidak hanya berhenti sampai di situ. Kita melihat di mana ada satu saat Elia juga melewati satu masa di mana Tuhan menyuruh dia pergi ke suatu tempat yang mengalami kekeringan. Dan kita melihat di ayat ini berkata, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, ada satu pesan yang Tuhan sampaikan kepada Elia ini, bahwa dia harus pergi ke Sarfat di wilayah Sidon, dan Tuhan janjikan ada seorang janda yang Tuhan sudah perintahkan untuk memberi dia makan. Namun kalau kita melihat, yang uniknya dari cerita ini, ternyata yang Tuhan siapkan bukannya janda yang kaya. Iya kan saudara? Coba misalnya kalau saya diperintahkan sama Pastor Oldia, Gereja Pusat, Bu Olivia, kamu pindah ya, nggak usah lagi kamu di Bekasi, kamu pindah sana ke Kalimantan. Ada seorang pengusaha yang akan menopang pelayananmu. Seperti Bapak Gembala bilang, pasti mungkin, oh iya Pak, nggak apa-apa Pak, gitu kan? Langsung kita mungkin langsung menanggapi. Tetapi ini saudara, kita melihat bukan seorang janda yang kaya yang dipersiapkan Tuhan, tetapi di sini firman Tuhan katakan yang Tuhan tunjukkan kepada Elia, yang memberi dia makan nanti adalah seorang janda yang miskin. Bahkan kalau kita lihat miskin sekali saudara, semiskin-miskinnya orang. Kalau kayak di Manado ya, biarpun mungkin udah susah, masih bisa lah makan daging, masih bisa makan ikan. Tapi ini berarti sangat miskin. Karena apa? Yang dia punya hanya tepung. Makanya kan Bapak Gembala sampaikan waktu tadi pagi ya ibadah di BTR, segenggam. Kecuali mungkin 1 kilo ya. Biasa kalau ibu-ibu yang suka bikin kue di sini 1 kilo itu kalau bikin bolu mungkin bisa dapat lumayan lah banyak ya. Entah 2 bola, bisa dimakan untuk banyak orang. Tapi ini saudara segenggam. Berapa banyak sih kalau segenggam? Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Namun kita melihat di sini, apa yang dapat kita pelajari dari Elia ini? Elia memiliki ketaatan. Saudara, kadang-kadang Tuhan mengajar kita untuk bertindak iman melampaui logika kita. Melampaui logika kita saudara. Kadang-kadang kalau kita mau berpikir, Tuhan kayaknya nggak bisa. Tapi kalau Tuhan katakan itu bisa, itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Amin saudara. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, hari-hari ini Tuhan mau melatih setiap kehidupan kita untuk kita senantiasa tetap taat kepada Tuhan. Saudara, memang ini gampang ya untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Kalau saudara lihat, kata taat ini, dia dari depan bacanya taat, dari belakang juga dia tetap taat. Kalau yang lain kan kita baca dari depan, misalnya rumah. Kalau kita baca dari belakang ke depan kan sudah berubah. Tapi ini taat, dari depan ke belakang taat, dari belakang ke depan tetap taat. Kenapa saudara? Karena saya percaya ketaatan ini adalah kunci kita akan melihat mujizat Tuhan dalam hidup kita. Kadang-kadang saudara, untuk kita taat itu banyak proses. Nggak mungkin saudara untuk kita taat itu nggak ada proses. Contohnya di pekerjaan. Kalau kita belajar taat, pasti ada masalah, akan ada hal-hal yang akan diuji dengan kita. Begitu juga ketika kita mungkin mau bertumbuh di dalam Tuhan. Waktu kita sudah mulai mau setia, ada banyak cara iblis untuk membuat seperti kita akhirnya apa? Mulai lemah. Kita mulai akhirnya tidak bersemangat lagi untuk melayani Tuhan. Bahkan ada banyak cara iblis. Tetapi satu hal saudara yang Tuhan minta dalam hidup kita adalah ketaatan. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, kalau kita lihat ayat yang ke-9, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ayat 10, sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Lalu berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Saudara, perjalanan Elia ini sungguh luar biasa. Dia dari satu tempat, dia pergi ke Sarfat. Dan saudara, dia Tuhan katakan ada seorang janda yang akan memberi engkau makan.
Namun kan di dalam Alkitab ini nggak dijelaskan kalau si Elia ini sudah kenal dengan janda Sarfat ini. Tentunya saudara, kalau kita pergi ke satu tempat, kalaupun seandainya Tuhan berbicara kepada saya, pergi engkau ke BTC, ada seorang ibu yang akan kau layani. Tapi kan pasti saya akan kira-kira dulu, yang mana ini ya. Tapi ini luar biasanya si Elia, waktu dia lihat ibu itu, dia langsung tahu, dia langsung connect bahwa itu ibu yang dipersiapkan oleh Tuhan. Amen. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, ketika engkau taat, percayalah saudara, ada hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu, saudara. Saya pernah saksikan kepada jemaat Tuhan di tempat ini, bagaimana ada seorang ibu ya, dia seorang pendoa di salah satu gereja, dan Tuhan berikan tugas kepada dia untuk pergi ke suatu daerah, membuka satu pelayanan yang baru. Waktu dia berdoa, dia katakan, Tuhan, saya mau jual kepada siapa semua perabotan dalam rumah saya. Waktu dia selesai berdoa, Tuhan katakan kepada dia, kamu gak akan jual, kamu harus beri itu kepada keluarga hamba Tuhan. Kamu akan harus memberkati mereka dengan apa yang ada dalam rumahmu. Ya, secara manusia mungkin kalau dia hitung-hitung lumayan juga saudara. Mesin cuci, sepeda 4, bahkan ada perlengkapan lah, sofa, segala macam, lemari. Kalau mungkin diuangkan cukup lumayan ya saudara. Tetapi dia belajar taat. Kemudian dia berdoa, Tuhan, kesaksian ibu ini, dia pergi ke sekolah. Dan dia katakan kepada saya bahwa dia tahu kalau di sekolah Mahanaim juga kan banyak hamba-hamba Tuhan yang menyekolahkan anak-anaknya di sana. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, siapa itu Tuhan? Dan ibu ini dia nggak kenal dengan saya. Tetapi waktu itu saudara, Tuhan atur dengan luar biasa. Saya pun sudah jarang ke sekolah. Waktu saya duduk di depan lobi SD, ternyata dia pun sementara berdiri di depan TU, dia berdoa, Tuhan tunjukkan kepada saya, karena tinggal 2 hari dia mau berangkat ya untuk pergi pelayanan. Tuhan tunjukkan kepada saya. Dan waktu itu sudah Tuhan tuntun dia duduk tepat di samping saya. Makanya saya pernah bersaksi, waktu dia duduk saya rasa kok kayaknya ibu ini ada sesuatu. Makanya saya mulai lihat dia, Tuhan, ada apa dengan ibu ini? Karena waktu dia duduk saudara, saya itu seperti saya merasa roh saya itu terkonek dengan dia. Gimana sih kalau kita kayak setrum gitu ya. Terus saya langsung merasa, ada apa dengan ibu ini ya? Tuhan, apa dia punya sesuatu? Makanya saya coba lihat gitu. Tapi saudara, ternyata dia terus berdoa, siapa Tuhan orang itu? Dan akhirnya saudara, singkat cerita, dia tahu saya hamba Tuhan. Dan dia bilang, Bu, boleh gak ibu ke rumah saya? Lah baru kenal saudara, menawarkan ke rumah kan sebenarnya kadang kan jarang-jarang ya saudara. Akhirnya karena dia bilang mau berdoa, saya bilang, oh iya gak apa-apa. Saya ikut dia, pergilah ke rumah. Waktu pergi berdoa di rumah, selesai berdoa, dia bilang ke saya, Bu, saya sudah mengerti, ibu adalah hamba Tuhan yang Tuhan katakan dalam doa saya, bahwa saya harus memberkati ibu. Karena waktu itu perabot di rumah masih kosong saudara, nggak ada mesin cuci dan dalam rumah itu masih kosong. Saya akan memberkati ibu. Terus saya bilang, berapa saya harus bayar Bu? Enggak, Tuhan bilang, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Saudara, saya melihat di sini bagaimana Elia itu mempraktekkan imannya. Apa yang dia dengar, dia coba mulai memperkatakan perkataan iman. Karena saudara, kita lihat di sini, coba kalau baru pertama kali ketemu ya saudara, sekalipun hamba Tuhan misalnya, saya baru kenal dengan mungkin Pak Agus lah. Terus saya pergi ke rumah Pak Agus, saya nggak, tanpa dia menawarkan sesuatu, saya bilang, Pak, saya mau makan dong Pak, belum makan. Nah, jarang kan seperti itu ya saudara. Biasanya orang tawarkan dulu, Bu mau makan nggak? Baru kita bilang, oh iya boleh kalau kita lapar. Kadang pun kita lapar, kita bilang, terima kasih saya sudah makan. Padahal udah lapar karena nggak mau ya, karena malu. Mungkin karena pertama kali. Kadang-kadang kita berpikir, apalah pikiran orang, saya datang terus langsung dia kan. Biasanya seperti itu. Tetapi saudara, Elia ini, dia petani. Lah bagaimana nanti mau membangun? Tetapi saudara, karena mereka sepakat antara jemaat dan gembala berdoa saudara, hari ini saudara, mereka membangun kemarin nggak nyampe 2 tahun berdiri itu gereja saudara. Sampai orang kalau lewat, Papa saya bersaksi, kalau di Manado itu kan kalau karismatik sama Protestan itu kan biasanya ada kayak agak ada jarak ya. Tetapi saudara, Papa saya bersaksi, kalau orang-orang itu lewat, mereka lewat di depan gereja, tiba-tiba mereka sudah mampir, tanya, Om, apa yang kurang? Terus kalau saya bilang, ini pasir, tahu-tahu sore udah ada yang bawa pasir. Pernah juga waktu itu pembangunan sempat mau terhenti karena dana sudah nggak ada. Akhirnya bangsa itu saya perintahkan datang dalam hidup
saya. Ketika engkau mengatakan itu dengan iman, itu pasti terjadi, saudara. Amin. Itu pasti terjadi. Karena apa, saudara? Segala apapun yang ada di muka bumi ini, itu adalah milik Tuhan. Sehingga kita tidak perlu takut, saudara, untuk mengatakan hal yang demikian. Saudara,